Terus jadi saya nggak mau mendiskreditkan kepada golput itu milenial, enggak. Kalau saya justru melihat sekarang milenial ini justru lebih banyak yang nggak golput. Nah, gunakanlah itu untuk menentukan lu maunya apa gitu. Kalau nggak dipakai kan sayang. Dan kemudian kalau nggak dipakai tadi, jadi suara nggak bertuhan kan. Suara nggak bertuhan itu nanti akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hai, kembali lagi dalam program Millennials Memilih by IDN bersama gue Shemi dan rekan gue Rio. Ya, terkait Millennials Memilih pekan ini tuh kita akan bahas tentang GoFood dan GoFood. GoFood, makanan. GoFood versus GoFood. No. Makanan GoFood, kan? food, VOT. Oh, GoFood. Kalau food kan yang Oh, nggak boleh begini nih. Enggak, Ntar kampanye gue. Ntar jadinya kita iklan dong. Oke. Maka dari itu di sini tuh kita datengin dua kubu paslon. Benar banget. Iya. Pertama ini ada dari PSI, Mbak Dini Santi Purwono. Apa kabar, Mbak? Apa kabar, Mas? Apa Baik. Yang kedua ada? Yang kedua ada Mas Vasco Rushaimi nih, caleg DPR RI dari Partai Berkarya sekaligus Wadir ya. Wadir, Wakil Direktur dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo. Tepuk tangan dong, sepi banget. Tolong dong ya supporternya nih, aduh. Iya kayak gitu. Jadi ini sedikit latar belakang ya. Jadi kan akhir-akhir ini banyak banget tuh soal golput dan gimana sih yang golput kayak gitu gimana. Nah coba tuh Syam, coba kira-kira gimana? Kalau pandangan sendiri, udah pandangan dari teman-teman partai ini, upaya kalian untuk mencegah golput ini gimana sih khususnya untuk teman-teman milenial? Karena banyak banget yang belum menentukan pilihan mereka. Siapa duluan nih? Saya dulu Ladies apa first, Mas? ladies first, millennials. Oh, ladies first. Atau yang mewakili millennials dulu nih partainya. Ya milenial maksudnya gue berarti dong. Gimana ya, kalau memang pada saat ini sebenarnya nggak cuma milenial aja sih gitu kan yang rentan menjadi golput. Karena memang selama ini gitu kan demokrasi Indonesia ini kan memang dengan segala dinamikanya itu memang banyak orang-orang yang jadinya apatis dengan politik. Karena kita mikirnya ya kita mau milih apa aja hasilnya udah ditentuin dulu ya zaman-zaman Orba nih ya kan. Dulu zaman Orba nih mungkin kalau udah ada yang lahir ya zaman-zaman sebelum 98. Gue lahir belum? 92, tapi nggak mungkin gue nyoblos ke 92. Gue masih TK waktu itu. Iya kalau zaman-zaman itu kan kita mau pilih apapun juga hasilnya adalah udah ketahuan gitu apa gitu. Nah sekarang ini ada sedikit sarkastik ya kayaknya. Oh enggak ini enggak sarkastik, ini fakta. Ini fakta. Zaman Orba lagi di bawah-bawah kan. Ini fakta gitu. Jadi maksudnya kita lihat historinya kenapa banyak orang-orang Indonesia bukan cuma milenial aja gitu ya, tapi juga yang udah lebih senior juga itu apatis kayak EGP lah gitu kan, ngapain sih gue ikut-ikutan gitu, nggak ada harapan juga, gue mau vote apapun juga suara gue juga nggak bakal didengar gitu. Nah tapi sebenarnya ke depan makanya PSI lahir gitu karena kita sadar bahwa negara ini isinya tuh kan kita-kita aja gitu ya. Ibaratnya negara itu adalah rumah, isi rumahnya tuh kita gitu. Jadi kalau mau ada apa-apa dengan rumah itu, misalnya rumahnya bocor ya kan, atau listrik nggak nyala, yang tanggung jawab mesti siapa? Yang pemilik rumah kan, jadi harus kita. Jangan suruh-suruhan gitu, nggak usah gue deh, kakak gue aja ngurusin gitu. Kakaknya mikir ya udah deh bapak gue aja ngurusin, bapak gue mikir nyokap gue aja ngurusin. Akhirnya semua cuek-cuekan, akhirnya rumahnya nggak keurus gitu. Nah jadi sebenarnya di situ tuh peran anak muda, apalagi sekarang kan millennials ini sekitar merepresentasi 40 sampai 50% ya. Tinggi banget suaranya ya. Tinggi banget suaranya. Nah ini sekarang kalau milenial itu tidak mau mulai melek politik, mulai mencari tahu gitu ya. Ke depan tuh gimana negara kita nasibnya, bahwa dalam segala hal itu perlu ada regenerasi termasuk juga dalam politik. Nanti ini yang sekarang milenial unyu-unyu ini nanti nih unyu-unyu nih ya kan, nanti ke depannya ini justru yang akan jadi leader daripada negara ini, para pemimpin gitu. Nah kalau dari sekarang itu tidak mau mulai peduli, iya kan, makanya gitu. Nah untuk memilih sebenarnya yang paling penting adalah kita harus mau peduli dan agak rajin sedikit untuk mencari tahu gitu. Ya kalau saya mungkin agak berbeda sedikit ya dari pandangan dari Mbak Dini tadi. Kalau saya melihat yang namanya golput itu ada 2 karakter sebenarnya. Mungkin bisa kita bilang sampai 3 karakter. Yang pertama teman-teman golput ini, karakter golput ini adalah beberapa kelompok yang agak kecewa dengan incumbent saat ini gitu. Salah satu contohnya mungkin kekecewaan dengan faktor segmen-segmen bisnis yang tidak bisa ditampung oleh kekuasaan. Otomatis jadi mereka kecewa, jadi membawa kelompoknya udahlah nggak usah milih lagi lah ini nggak jelas misalnya gitu. Yang kedua misalnya kelompok yang kecewa dengan kondisi politiknya, misalnya kelompok-kelompok yang tidak bisa tertampung dalam kekuasaan, misalnya kan salah satu contoh misalnya kayak gitu. Terus jadi
saya nggak mau mendiskreditkan kepada golput itu milenial, enggak. Kalau saya justru melihat sekarang milenial ini justru lebih banyak yang nggak golput. Berarti setuju Lebih, ya sama lebih tadi banyak, ya, Mbak Dini ya? iya malah lebih banyak milenial ini malah pengen ikut aktif dalam percaturan politik saat ini gitu. Jadi nggak juga seakan-akan milenial tuh terkesankan milenial apatis terhadap politik, nggak juga kok. Di Partai Berkarya sendiri walaupun notabene kita mendorong manifesto politiknya Orde Baru, Pak Harto, tapi di kelompok kami banyak sekali anak muda yang aktif di sini. Jadi bukan hanya PSI sebenarnya yang seakan-akan apa di dalam kelompok milenial menyebar kok, Pak. Kita juga terbuka kok, Iya. semua konstituen kita tidak ada batas umur. Iya, jadi justru kalau di Partai Berkarya nggak ada batasan untuk jadi pengurus, mau umur berapapun sampai umur berapapun bisa masuk dalam Partai Ya, Berkarya. kalau tadi kan PSI bilang upayanya adalah merekrut nih banyak caleg-caleg muda. Kalau dari Berkarya sendiri ada upaya konkret nggak? Ya Kayak pasti gimana? konkret lah. Biar nggak Karena- golput nih. Karena memang di Partai Berkarya sendiri juga banyak sekali caleg-calegnya yang relatif sangat muda. Kayak saya pribadi, umur saya masih 30-an, masih 32 sekarang ini ya, masih 32 dan masih banyak lagi teman-teman muda yang maju dalam kontestasi politik Pileg 2019 ini gitu. Jadi nggak hanya teman-teman yang udah tua. Yang terpenting adalah caleg-caleg Partai Berkarya ini adalah tokoh-tokoh yang memahami manifesto politiknya Pak Harto gitu loh. Jadi apa sih yang digaungkan oleh Orde Baru, yang kita bicara yang positifnya ya. Nah itu yang akan kita kedepankan lagi ke depan. Kalau untuk pengurusnya juga banyak ya anak-anak muda duduk di pengurus. Banyak anak muda juga banyak. Karena memang Partai Berkarya ini kan nggak pengurus partainya untuk DPP kita kristalkan. Jadi seperti kayak Golkarnya zaman dulu kan hanya 45. Nah, pengurus Partai Berkarya hanya 45. Jadi kita nggak untuk yang para simpatisan kita masuk dalam sayap-sayapnya. Banyak sekali sayap-sayap pemuda-pemudaan, banyak sekali di Partai Berkarya yang memang aktif di situ untuk menggaungkan lagi trilogi pembangunan yang dibawa Pak Harto. Ini menarik banget ya, tadi Mas Fasko ngebahas salah satu bentuk golput itu karena kecewa terhadap pemerintah. Nah kalau mungkin dari Mbak Dini sendiri melihat golput ini karena apa sih Mbak? Golputnya? Golput kalau menurut saya sih karena galau, karena nggak tahu harus milih yang mana gitu kan. Dan itu terjadi karena kurangnya informasi yang memadai gitu kan. Kalau sekarang kita ibaratnya deh, kita masuk ke satu supermarket gitu ya, kita lihat barang. Kalau begitu banyak barang gitu kan pilihan di sana. Kalau kita tidak mempunyai informasi yang memadai, yang akurat terhadap produk-produk tersebut, kita bingung kan mau milih yang mana. Kita mau mendasarkan pemilihan kita berdasarkan apa gitu. Apakah cuma berdasarkan jumlah iklan yang ditayangkan, semakin banyak kita lihat sesuatu, otomatis kita langsung memilih itu, apakah itu gitu kan. Nah jadi makanya menurut saya, sekarang ini kan semua tuh sudah tersedia informasi itu di dunia maya gitu. Nah anak-anak muda nih milenial gitu kan udah canggih-canggih nih gitu kan ya. Daripada cuma kerjanya nyinyir-nyinyiran gitu kan di apa namanya media sosial, di media di sosial Instagram, gitu lebih baik kan banyak digunakan stalking. iya, lebih baik digunakan untuk hal Karena positif. bukan stalking mantan lagi, stalking partai, stalking ini, ini Dan hoax segala mencari. macam. Iya, itu semua informasi sebenarnya udah ada. Nah, untuk kalau dari Pak Jokowi gitu, apalagi baru-baru ini meluncurkan Jokowi Apps. Nah, jadi kalau untuk para milenial atau siapapun juga yang pengen tahu nih, sebenarnya Pak Jokowi itu kayak apa sih gitu. Kan di Masuknya luar ke Jokowi Apps ini ya? Iya, di luar kan banyak informasi infrastruktur, sebenarnya ada positif dan negatif gitu kan. Terus apalagi Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, ada positif dan negatif, kan bingung kan galau. Sebenarnya yang benar yang mana sih gitu loh. Nah, jadi salah satu caranya adalah mungkin bisa nih download Jokowi Apps. Di situ bisa tahu lebih dekat Pak Jokowi itu seperti apa sih, pencapaian beliau seperti apa sih selama 4 tahun kemarin menjabat gitu kan. Kemudian Pak Ma'ruf Amin seperti apa sih? Ya, bisa di-download di situ, bisa dapat data-data yang apa namanya akurat, itu pastinya tanpa hoax karena memang udah aplikasi ya bentuknya. Ini salah satu cara memerangi hoaxnya ya, Betul, biar nggak betul, golput ya. betul di situ. Jadi menurut saya emang harus dimulai dari kesadaran diri sendiri gitu, bahwa kita harus peduli dulu. Setelah peduli, kita kan kritis kemudian kita harus melakukan observasi, mencari data supaya kita itu bisa yakin gitu kan. Kalau nggak kita mau milih berdasarkan apa kalau nggak dapat informasi yang akurat dan memadai gitu. Oke, ini buat Mas Fasko nih ada sedikit hal unik nih ketika kami riset ya di media sosial, bahwa kemudian ada sedikit wacana bahwa katanya nih, konon katanya itu beberapa simpatisan kubu 01 itu kerap mengkritisi kenapa sih orang-orang golput. Nah, dari kubu 02 itu sendiri merespon hal seperti itu gimana? Ya kami melihat sekarang memang angka golput memang cukup relatif sangat tinggi ya. Dari situ kita lihat, di situ kesempatan kita untuk
bisa merangkul semua teman-teman yang golput itu. Yuk kita bareng-bareng. Jadi janganlah kita melepaskan hak-hak pemilihan kita itu kepada nanti takutnya kan bisa disalahgunakan gitu loh. Jadi kalau bisa tentukan nasib bangsamu ke depan dengan ikut memilih gitu loh. Jadi jangan cuma ikut bodo amat gue nggak peduli ya. Jadi saya melihatnya justru malah ini adalah poin-poin yang bisa kita rangkul, poin-poin yang bisa kita, kalau kalian mau ikut menentukan nasib bangsamu ke depan, yuk bareng sama kita gitu loh, bareng sama kita. Siapa tahu kalau misalnya kalian ada kecewaan terhadap pemerintah saat ini, salurkan aspirasimu di 02. Tapi jujur nih, ini kan saya mewakili kubu-kubu ya katakanlah dari hasil survei 13% ya. Saya mungkin sama Semi juga termasuk undecided voters ya. Kami nggak akan golput, cuman mungkin untuk saat ini nih belum nentuin aja. Kita masih belum milih. Upaya dari buat berdua nih. Upayanya itu apa? Nyatanya kayak apa? Apa sih yang ditawarin ke kami kan kami yang akan milih nih. Iya. Kayak gitu. Apa Gini nih? aja bro, sekarang lu ngerasain nggak masalahnya harga-harga mahal-mahal sekarang? Susah, semua kita buat belanja agak sulit. Rio lagi dirayu nih. Ini flirting nih. Ya, secara fair kondisi bangsa saat ini memang sangat memprihatinkan ya pada saat para petani kita berpanen ria, justru malah negara membombardir impornya di sebesar-besarnya gitu. Jadi kondisi petani ya banyak yang juga mengeluh dan banyak bangkrut, jadi malah mereka jadi nggak mau bertani lagi. Padahal tadinya negara kita swasembada pangan loh pada era Pak Harto itu ya. Dan kita rasakan kok banyak teman-teman yang memang di Indonesia ini kan kualitas ekonominya banyak juga yang masih di bawah, dan itu mereka sangat menjerit sebenarnya. Pada saat saya pribadi, saya muter-muter di konstituen saya sendiri, ini kita harus ada perubahan, nggak bisa begini terus negara kita gitu loh. Jadi memang haruslah ke depan itu Indonesia dibuat lagi menjadi negara yang punya pride di mata dunia jadinya. Nah ini saya mau mengomentari ini, saya agak kurang setuju karena dari 02 tuh selalu bilangnya keadaan jangan panas-panas. Iya, kondisi keadaan negara ini tidak baik, kayaknya jelek banget gitu ya. Tapi menurut saya ini kubu 02 ini justru kita bilang generasi yang pesimis gitu loh. Kalau sementara kita apalagi PSI gitu, kita selalu menamakan diri kita generasi optimis gitu. Justru kita selalu optimis, melihat gini, kita selalu melihat gelas itu setengah penuh. Harus tapi berubah, mereka 02 itu selalu melihat setengah kosong gitu kan. Kalau mau dibilang harga-harga barang mahal, enggak juga. Sekarang ya kalau buat Mbak Dini nggak mahal, buat rakyat yang lain banyak yang mahal Mbak. BPS, kalau dibilang negara susah, Indonesia itu sekarang lihat Gini rasio turun, ya kan? Angka kemiskinan turun. Kita kalau mau mesti berdasarkan statistik ya. Kita harus bicara berdasarkan statistik BPS, angka BPS. Makanya kubu 02 saya bingung nih kadang-kadang mereka suka punya hasil survei sendiri. Yang saya nggak ngerti dari mana gitu kan. Bahkan kemarin aja Bloomberg bilang bahwa rupiah itu adalah mata uang kedua terbaik ya di Asia Tenggara. Sekarang saya nggak ngerti, kalau 02 itu selalu bilang kita tuh buruk, ya itu berarti pesimis aja. Kalau kita mau optimis, kita lihat dalam 4 tahun terakhir, banyak kok yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kan? Begitu banyak infrastruktur yang dibangun, nggak cuma jalan tol, bandara, tapi juga akses kepada air bersih. Kalau jalan-jalanan umum juga zaman Belanda udah banyak jalanan. Nggak bisa begitu. Sekarang kan, makanya kan, kubu 02 selalu statementnya itu adalah denial, nggak mau melihat faktanya gitu. Jalanan segitu. Dari zaman Dendels sudah ada Trans Sumatera. Memang sudah ada, tapi apakah memadai? Apakah semuanya itu terkoneksi dengan baik? Tidak. Pada zaman Dendels, apalagi pada zaman Pak Soeharto, pembangunan memang ada, tapi tersenter di mana? Jawa sentris. Baru pertama kali, ya Bapak Pembangunan, tapi kalau kita mau bicara lebih jauh lagi juga hutangnya, kalau mau bicara hutang apalagi? Jauh lebih besar sekarang. Hutang jauh lebih besar sekarang, tapi apa? Pendapatan kita, income kita juga jauh lebih besar. Mereka harus melihat rasio. Pada saat kalau hutang. Kalau lo punya anak bro, lo kalau punya anak, udah punya utang tuh 13 juta langsung. Sekarang gini, Pasko, dengerin dulu. Zaman Pak Harto kalian bilang, oh rasio hutang cuma sedikit. Tapi pendapatan kita juga cuma sedikit. Dan itu 50% dari pendapatan kita. Jadi jangan cuma dilihat jumlah hutangnya, tapi juga dilihat income-nya. Sekarang gini, kalau saya punya uang, gaji 10 juta per bulan. Saya spend 5 juta, besar nggak? Besar, karena itu hampir 50% daripada income saya, betul nggak? Tapi kalau saya punya gaji 100 juta sebulan, saya spend 20 juta. 20 juta lebih besar dari 5 juta kan? Tapi it's okay, karena itu cuma 20% daripada income saya. Jadi kalian itu kalau buat analisa tuh jangan sepotong-sepotong gitu. Memang jumlah hutang lebih besar, tapi income kita juga sekarang 14.000 triliun. Kita inflasi 650%.
Pak Harto berhasil nurunin sampai 2 digit aja. Sekarang kalau kita sih jelas selalu mau ekonomi kita bicara bangkit di berdasarkan situ. data, Kita tuh statistik, terkenal dan sebagai juga Indonesia negara pengakuan macan dunia. Asia. Iya, masih banyak. Enggak, ini nggak apa-apa. Ini bisa di Google aja. Nanti semua milenial siapapun juga lihat ini bisa lihat siapa yang statementnya betul, maksudnya berdasarkan data. Di Google aja, Ya, tahun informasinya semua 84 Pak ada. Harto pernah dapat penghargaan FAO loh, penghargaan dunia. Makin panas. Panas. Jadi kalau Dari kedua sisi untuk menurunkan angka golput ini gimana? Saya sih yakin ya angka golput ini sendiri ya insya Allah menurut saya ke depan ini mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Rio tadi, lebih banyak orang-orang yang belum menentukan pilihan, bukan golput, tapi belum menentukan pilihan. Ada yang orang yang kecewa terhadap pemerintah, ada yang belum menentukan pilihan. Ya udah, yuk kami siap menampung kalian, sampaikan aspirasi kalian biar kita bisa terus meneruskan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru ke depan. PSI, Mbak Dini. Kalau dari PSI ya kita tentunya kita itu kan partai yang paling aktif ya di sosmed gitu ya, karena isinya itu ya memang berdasarkan statistik memang kita yang paling giat karena memang isinya itu anak-anak milenial semua gitu kan. Di situ mungkin kita akan lebih menggalakkan gitu ya penyebaran informasi terhadap pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Kemudian kalau kita turun, caleg-caleg kita juga di dapil-dapil itu kan berusaha melakukan komunikasi langsung dengan warga, terutama juga dengan milenial gitu kan. Berdiskusi gitu kan, maksudnya apa itu politik, kenapa kita perlu peduli politik, dan kemudian juga sekaligus juga memberikan informasi tadi gitu terhadap pencapaian dilakukan Pak Jokowi. Mungkin banyak orang yang belum tahu gitu loh, karena kita baca aja males. Negara kita ini budaya malas baca kan gitu. Jadi kalau baca aja males, gimana kita mau dapat informasi gitu. Nonton kebanyakan sinetron dangdut gitu kan. Begitu acara politik, talk show matiin. Jadi gimana kita bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk kita membuat putusan. Masih apatis. Jadi memang harus digerakkan gitu. Jadi kalau dua sisi ini, boleh dong kasih alasan kenapa nggak boleh golput gitu atau nggak boleh golput? Mungkin lebih ke ini ya, untung ruginya sih. Untung ruginya. Kalau kalian golput tuh untungnya apa, ruginya apa? Mungkin 3 alasan kamu nggak boleh golput. Iya, 3 alasannya. Biar kayak artikel-artikel gitu. Terungkap, ini alasan PSI. Biar satu suara juga, nggak berantem terus kan. Dari tadi kan adu gagasannya kita banyak tuh. sama-sama mendukung orang-orang supaya nggak golput ya Mas Ko ya. Harus dong. Gitu. Karena ya sebenarnya namanya hak memilih itu kan hak gitu. Kalau hak itu tidak kita exercise, kita tidak gunakan, berarti kan rugi kan. Karena kita punya hak untuk memberikan suara, menentukan masa depan, hak untuk kita bisa menentukan negara ini mau kayak apa sih? Yang gue mau Apa gitu mau kan? kayak gini lagi yang gitu gue, loh. yang negara yang gue mau tuh kayak apa gitu. Nah ini kalian kita semua dikasih hak suara nih gitu untuk menentukan lu maunya apa gitu. Nah gunakanlah itu untuk menentukan lu maunya apa gitu. Kalau nggak dipakai kan sayang. Dan kemudian kalau nggak dipakai tadi jadi suara nggak bertuhan kan, suara nggak bertuhan itu nanti akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Mas Mas Fasko Fasko. nih. Ya, kalau kami mengajak, intinya gini, buat teman-teman yang masih belum punya keputusan, belum memiliki keputusan, atau bahkan yang sudah sangat kecewa dengan pemerintahan kondisi Pilih seperti Prabowo. ini, yuk bareng-bareng sama kita. Kita benahi negara kita sekarang. Jangan gini-gini terus gitu loh. Jadi kita harus berpandangan yang optimis, jangan seakan-akan kita dibilang pesimis-pesimis. Oh, kita mau optimis, kita mau negara ini lebih baik ke depannya, bukannya gini-gini terus. Justru itu kalau pesimis, ya gini-gini terus kita jadinya. Harus ada perubahan. Indonesia harus ada perubahan. Yuk manfaatkan hak-hak kalian dalam hal memilih. Mari kita buat Indonesia lebih baik ke depan, gitu. Oke, tepuk tangan dong musuhnya. Ini udah seru banget yuk. Iya, Mereka seru tadi udah banget. ngebahas, ini mereka udah kasih awalan, udah kasih perdebatan awal tentang debat pilpres Jelang kedua, debat tentang pilpres yang sumber kedua, daya alam, Februari. energi, lingkungan hidup segala macam. Ya udah, jadi kita tutup aja ya berarti ya. Oke, Sampai gue jumpa Cemi. mungkin di Milenials Memilih minggu depan jam Oke. 2 siang juga live di Instagram IDN Times. Gue Rio, Gue Shemi, dan dua narasumber kita, pamit undur diri, dah. pamit. Bye. Terima kasih. Terima kasih.